Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inaya dari kelas Informatika G, Universitas Sulawesi Barat. Kembali lagi, kita akan membahas tentang struktur data, yang dimana terdapat struktur data itu data list, data tuple, dictionary, set. Langsung saja kita buatlah contoh codingan collection, list, tuple, set, dan dictionary. Isilah masing-masing collection tersebut dengan beberapa value atau nilai, kemudian tampilkan menggunakan perulangan. Kedua, cobalah update salah satu nilai dari masing-masing collection tersebut. Jelaskan apa yang terjadi. Coba hapus salah satu nilai dari masing-masing collection. Apa yang terjadi? Coba tambahkan value ke masing-masing collection tersebut. Jelaskan apa yang terjadi. Baik, kita masuk ke percobaan pertama, kegiatan pertama. Contoh codingan. Pertama, kita akan melakukan data list. Data list itu data list menggunakan kurung siku. Di dalam data list ini kita dapat membuat sebuah variabel data. Dalam data list ini kita dapat memberi nilai atau lebih dari satu data. Misalnya kita dapat membuat data string, data integer, float, dan false. Kita print data list, tidak akan membuat error. Yes. Jadi kita dapat di data struktur itu kita dapat membuat tipe data, yaitu tipe data string, integer, float, and boolean. Kita langsung saja masuk ke percobaan. Buatlah contoh codingan collection. Kali ini saya akan menggunakan data list yang menggunakan data string. Itu sila masing-masing collection berapa value, kemudian tampilkan menggunakan perulangan. Kita menampilkan dengan perulangan. For data list
Dan di dalam perulangan itu terdapat dua, yaitu menggunakan for dan menggunakan while. Kita akan menggunakan keduanya. Yang pertama itu menggunakan perulangan for. Dan for. Kita akan menggunakan perulangan while. Kode pemberhentian di dalam apabila keadaan ini perulangan akan terus dijalankan. Jadi kita harus membuat suatu perulangan, suatu kondisi yang menghentikan perulangan. Ditambah ini ditambah itu sama dengan ditambah sama dengan 1. Seperti kita run. Kita belum print data list. For kita beralih ke kegiatan kedua, yaitu isilah masing-masing collection. Kedua, kegiatan pertama cobalah update salah satu filenya dari masing-masing collection tersebut. Jelaskan apa yang terjadi. Di dalam data list, apabila kita mengupdate, kita dapat menuliskan codingan seperti masukkan dulu, tulis nama variabel yang kita sudah inisialisasikan. Dan indeks atau nilai yang kita ingin ubah. Nah ya, jadi menggunakan sama dengan kita di sini dapat menggunakan indeks, misalnya indeks 0. Dan ini yang kita ingin menjadi data di dalam list kita. Misalnya Nurul. Sebelum itu, di dalam data list itu mempunyai yang namanya indeks, yang dimana indeks itu dimulai dari 0. Misal kayak ini, Naya dimulai dari indeksnya itu 0, Nurul indeksnya itu 1, Lisa indeksnya itu 2, awal
indeksnya itu 4 dan seterusnya. Catatannya itu data list itu hanya itu data list menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Jadi misalkan kita ingin rubah mengupdate, berarti di sini data list indeks ke 0 kita rubah menjadi loop p, yang dimana indeks 0 itu yang pertama adalah Naya. Kita coba run data list dan apa yang terjadi. Kedua, ketiga. Saja. Kegiatan ketiga itu data list 0 loop p. Di sini kita membuat indeks ke 0 itu mengganti menjadi loop p, yang dimana pertama itu Naya. Coba kita run. Apa itu ini? Jadi yang di sini akan berubah menjadi loop p karena kita sudah tadi update datanya. Yang pertama itu indeks ke 0 dirubah menjadi loop p, yang dimana pertama itu data listnya itu Naya. Tapi sudah kita mengupdate data listnya itu jadi loop p, sehingga apabila kita run, maka tampilan dari data listnya itu yang indeks pertama hasilnya loop p. Kita masuk ke percobaan keempat. Kegiatan keempat. Itu percobaan. Kegiatan keempat itu cobalah hapus salah satu nilai dari masing-masing collection. Kita menghapus data list, kita tulis nama variabel yang kita telah inisialisasikan. Data list, remove. Di dalam data list itu, apabila kita ingin menghapus data atau elemen penilai dari data list tersebut, kita dapat menggunakan fungsi remove. Yang ini dimana fungsi untuk menghapus elemen atau nilai dari data list. Juga itu kita dapat memakai fungsi dan juga dapat memakai fungsi
del. Tetapi kali ini saya menggunakan fungsi remove. Kita langsung print data list. Di sini kita tulis data apa yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus Nurul. Dan hasilnya kegiatan keempat. Sini kegiatan ketiga itu terdapat Nurul karena belum kita menghapus dari elemen list. Setelah kegiatan keempat, nilai Nurul atau data Nurul hilang atau keluar dari data list karena kita telah memakai fungsi data list sehingga mengakibatkan indeksnya akan juga berubah. Indeks juga berubah. Lisa pada kegiatan kita ketiga, pada kegiatan ketiga pada kegiatan ketiga nilai Lisa ini berada pada indeks ke-2. Sedangkan pada kegiatan ketiga nilai Lisa ini berada pada indeks pertama. Jadi apabila kita menghapus data list akan berakibat pada nilai indeksnya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut pada kegiatan ke-5. Kegiatan kelima itu coba tambahkan file ke masing-masing collection tersebut, jelaskan apa yang terjadi. Catatan di sini. Di dalam data list itu, apabila kita ingin menambahkan, kita dapat menggunakan menambahkan elemen list. Terus kita dapat menggunakan fungsi insert dan append. Fungsi insert itu kita dapat menentukan indeksnya, sedangkan append tidak dapat menentukan indeksnya. Kita langsung menulis nilai yang ingin kita tambah. Jadi kita langsung masuk ke print data list. Terlebih dahulu kita menuliskan elemen yang telah terlebih dahulu kita menuliskan variabel yang kita telah inisialisasikan. Bukan insert. Berarti insert indeks yang kita ingin rubah, misalnya 2, yaitu Nita. Yang print data list. Ini menggunakan insert. Di bawah kita menggunakan append. Jadi
Ini nampak menggunakan insert data list insert 2 berarti kita mengubah indeks kedua itu menjadi nilai mita. Dapat lihat pada kegiatan keempat sebelum kegiatan kelima ini, indeks kedua itu awal. Tapi kita setelah mendapatkan data list, menambahkan data list yang dimana kita tentukan indeksnya itu menjadi indeks kedua. Di sini telah tertera bahwa indeks kedua itu mita karena kita telah menambahkannya dengan menentukan indeksnya menggunakan append. Akan muncul di akhir. Jadi perbedaan dari menggunakan insert dan append itu, apabila insert kita dapat menentukan indeksnya, sedangkan append tidak dapat menggunakan indeksnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data tuple.